Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut proyek Citizen dari kelompok kami, kelompok 6, yang beranggotakan Tessa Putri Fayanti, NPM 066, Ahmad Kusoyi, NPM 100, Ashabi Alamsyah, NPM 105, Safina Najah, NPM 353, Khairul Basri, NPM 187, dan Safira Puspa, NPM 17020. Pemberian negara untuk warga negara, paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang diberikan oleh penjabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tata cara pembuatan paspor ada 3, yaitu pertama pembuatan paspor dengan cara manual, pembuatan paspor dengan cara online, dan pembuatan paspor melalui aplikasi WhatsApp. Pembuatan paspor dengan cara manual merupakan salah satu pembuatan paspor yang mungkin dapat Anda pilih adalah cara manual. Berikut adalah tata cara pembuatan paspor secara manual. Yang pertama, datang ke kantor imigrasi setempat yang ada di wilayah, kota, atau kabupaten di tempat Anda tinggal. Yang kedua, jangan lupa untuk membawa seluruh persyaratan yang diperlukan. Kemudian juga setelah sampai di kantor imigrasi, mulailah dengan mengisi formulir permohonan paspor yang tersedia di loket permohonan paspor kantor imigrasi. Pastikan Anda telah mengisi data sesuai dengan informasi yang ada pada dokumen resmi. Isi formulir pendaftaran hingga selesai dan serahkan kepada loket pembuatan paspor baru, lalu Anda akan diberikan bukti serah terima dan Anda akan diberikan jadwal untuk dari dan foto. Setelah ini, tahap wawancara. Dokumen asli dan keterangan yang Anda tulis dalam formulir akan diverifikasi ke wawancara. Jika semua tahapan ini telah selesai Anda lalui, kemudian Anda akan melakukan pembayaran setelah semua proses selesai. Jika sudah Anda dapatkan informasi kapan paspor akan selesai dan dapat. Yang kedua, pembuatan paspor dengan cara online. Bagi Anda yang ingin menghindari antrian panjang, dapat beralih pada pembuatan paspor secara online. Cara online ini tentunya lebih praktis dan juga tidak memakan banyak waktu. Jadi harus mengunduh aplikasi terlebih dahulu. Lalu mengisi data diri Anda. Jika telah disetujui, langkah selanjutnya adalah datang ke kantor imigrasi sesuai dengan permohonan yang Anda ajukan dan jadwal yang tertera. Lalu tunjukkan pada petugas barcode ketika Anda datang ke kantor, kemudian tunggulah beberapa saat hingga Anda mendapatkan bukti cetak nomor urut panggilan. Tunggu hingga Anda mendapatkan panggilan, lalu serahkan berkas persyaratan tersebut dan lakukan pembayaran. Tunggu sampai semua proses berhasil dilakukan. Untuk tata cara melalui online itu unduh aplikasi antrian paspor online resmi. Lalu yang kedua, daftarkan diri Anda dengan mengisi identitas yang tertera pada aplikasi tersebut. Jika telah mendaftar, akun Anda diverifikasi melalui email. Jadi pastikan dahulu email yang Anda daftar benar dan juga aktif agar tidak menghambat proses pembuatan paspor. Lalu yang ketiga, login kembali dengan akun Anda yang telah terverifikasi. Lalu yang keempat, pilihlah kantor imigrasi terdekat. Yang kelima, lengkapi data permohonan antri paspor tersebut dan data tersebut biasanya meliputi tanggal rencana pengurusan paspor. Yang keenam, sebaiknya cek kembali jadwal antrian yang Anda ajukan apakah telah disetujui atau belum. Lalu yang ketiga, pembuatan paspor melalui aplikasi WhatsApp. Bagi Anda yang tidak menggunakan ponsel jenis Android dan tidak mau repot antri di kantor, dapat menggunakan aplikasi WhatsApp. Berikut adalah beberapa daftar nomor imigrasi yang telah menyediakan layanan pendaftaran melalui WhatsApp: Imigrasi Batam, Imigrasi Jakarta, dan Imigrasi Bogor. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan kode booking untuk mendapatkan layanan di kantor imigrasi sesuai dengan waktu yang dipilih.
Jangan lupa juga untuk membawa seluruh dokumen persyaratannya. Setelah proses pembuatan paspor di kantor imigrasi selesai, kamu akan diberikan nota berisi biaya dan ID billing yang harus kamu bayarkan. Kamu tidak bisa melakukan pembayaran langsung di kantor imigrasi, melainkan harus melalui bank, baik teller, ATM, e-banking, dan juga melalui e-commerce. Faktor pendukung dan penghambat pembuatan paspor. Faktor pendukung yang berasal dari dalam atau internal. Pertama, SDM yang dimiliki oleh kantor imigrasi, terutama dalam hal jumlah dan performa petugas. Nomor 2, kompetensi atau kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Yang ketiga, aturan-aturan yang berlaku di kantor imigrasi karena aturan yang ada bersifat mengikat bagi setiap pengawal. Yang keempat, pelaksanaan briefing rutin oleh pimpinan untuk memotivasi setiap pegawai yang ada. Faktor pendukung yang berasal dari luar atau eksternal. Pertama, adanya hubungan antara kantor imigrasi dengan organisasi atau instalasi lain. Hubungan dengan pusat dalam penambahan sarana seperti penambahan daya listrik, pengadaan mobil dinas, dan lain sebagainya. Yang kedua, dikarenakan sistem pengawasan orang asing yang bekerja sama dengan kepolisian, rumah deteksi imigrasi, dinas pariwisata, ataupun lainnya yang berhubungan dengan dinas-dinas. Yang ketiga, lokasi yang cukup strategis dan mudah dijumpai oleh masyarakat sekitar juga termasuk faktor pendukung pelayanan pengurusan paspor. Faktor penghambat yang berasal dari dalam atau internal. Yang pertama yaitu seringnya terjadi gangguan teknis seperti kurangnya daya listrik sehingga mengakibatkan sering padam. Rusaknya alat cetak juga sering terjadi sehingga menghambat proses yang sedang berlangsung. B. Adanya masalah calo dan biro jasa yang sangat sulit untuk ditangani karena ada beberapa oknum yang sering menyalahi aturan yang berlaku. Yang ketiga, adanya budaya birokrasi yang sulit berubah dan sudah menjadi rutinitas sehari-hari. D. Kurangnya sosialisasi petugas bagi masyarakat dalam pelayanan pembuatan paspor dan pengoperasian sarana-prasarana yang ada sehingga menjadi kurang efektif. Faktor penghambat yang berasal dari luar atau eksternal. A. Banyaknya calo yang berasal dari lingkungan luar sehingga seringkali mematok harga yang sangat tinggi. Banyaknya terjadi kasus atau masalah keimigrasian yang menyebabkan citra kantor imigrasi menjadi buruk. Dua, pemberian warga negara pada negara. Kewajiban warga negara yang diberikan kepada negara yang tercantum dalam UUD 1945. Yang pertama, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, di mana tertuang dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tertuang dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral.
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu yang terakhir, pemberian warga negara kepada negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, wajib membayar pajak tepat pada waktunya. Yang kedua, wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya. Wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. Lalu wajib mentaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, wajib mentaati norma yang berlaku, wajib mentaati peraturan lalu lintas, wajib membayar sejumlah biaya setelah menggunakan fasilitas umum, wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. Lalu wajib menghormati hak hidup serta HAM setiap manusia dengan tidak membahayakan hidup orang lain. Yang terakhir, wajib melakukan bela negara, contohnya dengan penggunaan produk lokal Indonesia serta mengamalkan Pancasila. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan proyek Citizen dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.